Aman Cawa, Iya. woi, iya, tahu aja lu ya. Iya, gue juga tahu. Bro, Aman Cawa udah viral lah. Bang lu kemana aja? Kalau kemana lu emang nggak tahu gitu ya? Mereka belum tahu Jovan itu siapa. Mungkin itu salah satu kendala. Ya bisa dijelaskan lah ke teman-teman biar lebih teredukasi bahwa oh inilah yang punya single Aman Cawa, Jovan Masandaka gitu. Kocak. Kalau bilang kocak banget, ini lucu banget ini sebenarnya Aman Cawa ini. Sarome Maji. Itu. Sarome Maji, arimato emoji. Maji mapoda, kaneku lau pedu. Nuntura ili, komi magari ili. Teloko mieri, kalau sodingara. Aman Cawa. Nah ini Apa nih? Kayaknya saya pernah dengar lagu ini, ya kan? Jadi kalau nggak salah dulu ini lagu yang pernah booming di sekitar tahun 2013-14 kayaknya. Iya. Tapi enggak. Ini gue masih penasaran nih apa nih. Coba. Gini maksudnya. Gue sering dengar lagu ini. Kalau nggak salah judulnya Aman Cawa. Aman Cawa, Iya. Iya, tahu aja lu ya. Iya, gue juga tahu. Oke. Bisa nggak sedikit ceritain Bang? Sebenarnya ada yang muncul baru sebenarnya ini. Sebelum kamu memperkenalkan diri lebih jauh, lagu Aman Cawa ini sekarang udah banyak diminati oleh teman-teman yang bergelut di platform media sosial. Nah, cuman orang tidak banyak tahu sebenarnya siapa sih penyanyinya. Nah, Oke. bagaimana sejarah lagunya, nah proses memproduksi sampai lagu itu bisa nyampe ke telinga masyarakat Bima. Sedangkan yang gue tahu kan lu kan di Jakarta. Iya. Nah, itu kan. Nah, Iya. Oke lah, boleh lah cerita buat teman-teman podcast kita biar bisa mengenal lebih jauh tentang lagunya, terutama untuk vokalisnya. Iya bro. Oke. Gini bro. Gue ngerasa surprise juga nih. Lo kasih tau gue kan sebelumnya gue sama sekali nggak tahu ya. Karena memang jarang kontrol dunia medsos maksud gue. Dan kenapa gue bilang surprise? Ini lagu, men, puluhan tahun men, 10 tahun yang lalu gitu maksudnya. 10 tahun yang lalu gue dan kawan-kawan produksi ini lagu. Terus udah buang kayak gitu aja, kita berkarya gitu. Kita berkarya tanpa kita mikirin kita mau komersil ini karya. Jadi berkarya udah lepas aja gitu, biarkan masyarakat yang menikmati kan gitu kan. Nah terus kemudian kenapa gue bilang surprise sekali lagi, men, dari dulu gue nggak pernah monitor. Sekarang nih di 2023 2024 nih lah banyak yang laporan gitu maksudnya. Banyak laporan, terus kemudian ada juga yang DM gue, banyak kok yang DM gue kan. DM gue Bang Jovan Masandaka ya yang bikin lagu Aman Cawa itu, yang punya lagu Aman Cawa itu gitu kan. Gitu, yes. Nah, gue bilang, oh iya saya Jovan Masandaka, Aman Cawa itu lagu saya. Itu salah satu lagu yang saya jagokan di mini album Kembali Curi dulu kan gitu. Terus kemudian setelah itu kan gue penasaran tuh, kenapa tiba-tiba nih sebagian orang nanya lagu Aman Cawa. Ternyata gue lihat di beberapa medsos ya. Ya kalau boleh gue sebut di sini, boleh nggak gue sebut sini? Nanti kita inilah. Oke. Halo Bapak videografer. Sebut aja Pak. Iya sebut aja nggak apa-apa. Oke. Iya boleh. Gue lihat di YouTube, ya kan? Gue lihat di YouTube, terus kemudian gue lihat di TikTok ya, TikTok, Facebook, terus kemudian Instagram lah ya, Instagram. Benar, banyak banget yang cover. Terus kemudian surprise-nya lagi gue bilang, pas gue masuk YouTube, viewersnya banyak. Oh gitu. Berarti mereka dapat sesuatu dong dari viewersnya. Iya kemungkinan sih. Kemungkinan. Gue nggak ngerti. Iya. Nah itu. Terus kalau gue lanjutin, bilang, waduh, Aman Cawa sudah jadi seviral ini, kata gue kan. Aman Cawa sudah jadi seviral ini. Akhirnya sempat tuh
gua komunikasikan ke tim-tim gua kan, teman-teman gua saat itu, bro, Aman Cawa udah viral lah. Bang lu kemana aja? Kalau kemana lu emang nggak tahu gitu ya. Namanya gua juga apa nggak pernah monitor kan gitu kan. Cuman singkat cerita gitu kan, dari kesemuamu ini, gua bangga. Gua ngerasa bangga. Gua ngerasa karya gua dan kawan-kawan gua nih, saya teman-teman seperjuangan gue dulu gitu, gue ngerasa banget kenapa? Karena karya gue bertahan sampai puluhan tahun seperti itu. Alhamdulillah. Ini ada yang keren nih. Jadi teman-teman, ini kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh saudara kita Jovan, jadi ada hal yang memotivasi dia. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi dia termotivasi untuk berkarya, bukan berbicara how much money that we get. Bukan itu, bukan persoalan berapa banyak uangnya, tetapi lebih ke sama pure berkarya dan memberikan sesuatu untuk Bima, dan itu diterima dan bisa dinikmati 10 tahun setelah itu. Sorry, Bima Dompul ya bro? Iya maksudnya itu. Bima Dompul. Dan diterima. Jadi hitungan 10 tahun itu menurut gua ya waktu yang cukup panjang ya. Jadi waktu dulu Jovan mungkin nggak pernah kepikiran, jadi lagu ini bakal didengar oleh siapa, kan hanya buang aja kan? Buang aja. Nah, alhamdulillah sekarang udah bisa diterima oleh masyarakat umum. Nah, bagaimana sudut pandang Jovan tentang, kalau saya bilang sih ini bukan dalam tanda kutip plagiat, bukan ya, tapi mereka berkarya mengcover lagu Jovan, tapi mereka belum tahu Jovan itu siapa. Mungkin itu salah satu kendala. Ya bisa dijelaskan lah ke teman-teman biar lebih teredukasi bahwa oh inilah yang punya single Aman Cawa, Jovan Masandaka itu. Silakan. Iya, jadi apa namanya? Selanjutnya dari masih surprise nih gue nih. Karena memang kesemua maunya ini judul besarnya adalah surprise bagi gue gitu. Buat gue dan kawan-kawan gitu, kawan-kawan dulu kan perjuangan. Jadi maksud gua adalah lagu ini yang gua pikir dan kawan-kawan lah ya, udah deh buang aja, buang, ya kan, buang. Tapi nggak di tempat sampah dong? Bukan, tidak dong, kan gitu. Nah, buang aja deh udah, bro, iya kan. Yang penting kita udah berkarya untuk daerah kita tercinta, Bima Dompu ya kan. Bima Dompu, ya karena memang pada saat itu apa sih yang bisa kita lakukan? Kita mahasiswa saat itu, kita sebagai mahasiswa, pemuda dan mahasiswa saat itu rantau, apa sih yang bisa kita lakukan untuk daerah kita nih? Nah, karena kebetulan gue dan kawan-kawan pada saat itu bergelut di seni budaya, ya kan? Seni budaya, dan alhamdulillah udah beberapa event lah yang kita partisipasikan di situ, maksudnya yang menyangkut budaya, seni dan budaya gitu. Nah kebetulan nih, ya alhamdulillahnya di situ gue punya lagu sendiri, dan gue share ke kawan-kawan, men, mungkin ini bisa kita persembahkan untuk Bima Dompu kita tercinta kan gitu, sebagai anak perantauan gitu. Akhirnya diterima oleh kawan-kawan, oke, kita sepakati untuk produksi, ya kan, kita buang lah kan gitu. Ya, cuman itu dia tadi. Kita tidak sama sekali memikirkan komersil ini barang gitu, komersil ini karya no. Ya udah, setelah itu mungkin kita dulu nggak pernah punya media loh men. Kita nggak punya media, kita nggak promosi ke hal-hal tertentu ya gitu, media-media tertentu nggak, sama sekali nol, kayak gitu aja. Tanpa kita tahu bahwa pada saat itu nggak salah masa transisi. Masa transisi itu dari CD atau kaset ya kan. Akhirnya kita tadi yang awalnya tidak memikirkan ini barang dikomersilkan. Kalau komersil ini kita harus bayar promosi ya kan, kita harus tour, kita harus roadshow ya kan, untuk launching lah kan gitu kan. Tapi ini sama sekali tidak. Nah mungkin kata gue nyadar di situ dan kawan-kawan nyadar di situ, mungkin karena itulah sehingga sekarang ini banyak bertanya, ini yang punya lagu, ini yang pencipta lagu siapa? Ya kan, akhirnya maksudnya lebih viral lagunya daripada orangnya. Itu. Dan ternyata orangnya udah ada di sini. Nah, gue gini Van, jadi teringat salah satu kata motivasi yang disampaikan oleh abang gue gitu, Bang Ridwan. Oke. Jadi, Bang Ridwan mas. Iya. Oke. Jadi spiritualitas lah buat gue kata-kata itu.
beliau menyampaikan ke saya bahwa sekecil apapun karya kamu, satu satu akan membesarkan kamu. Yes. Dan itu gue temukan di lagu Aman Cawa ini untuk Jovan gitu. Oke. Jadi bagi Jovan mungkin dia karya yang kecil dan gak sebanding dengan orang, dibuang-buang saja tahu. Ya tak tahunya setelah 10 tahun itu mampu Iya. ya kan? Iya. Kita nggak tahu ya, who knows gitu. Iya. Dan berapa puluh tahun ke depan itu bakal jadi sesuatu. Iya. Dan ini bro, ada kira mengalir ya. Iya. Ada yang lebih yang maksud gue ada yang lebih bagi gue tuh selain dari efek dari viralnya lagu ini. Jadi ada yang beberapa kawan-kawan lah ya, yang baik itu yang cover nih Aman Cawa, ya kan, baik ini yang cover Aman Cawa. Terus kemudian yang memang suka banget sama lagunya. Terus dia bilang terang-terang manggil gue ini legend. Serius. Halo Bang Legend, ya kan? Manggil gue ini legend. Woi. Pikir gue Berlebihan nggak? iya maksudnya kan gitu kan? Iya. Lah, ini cuman kita nggak maksudnya Iya, cuman kita nggak bilang bahwa mereka itu berlebihan apa segala macam Iya. kan sebagaimana sih karya-karya zaman dulu ketika banyak peminat kan gitu kan, terus kemudian lama sekali nyangkutnya atau menjadi lagu yang apa namanya sepanjang masa lah kayak gitu kan. Pembuatnya itu pasti dianggap legend, penyanyinya atau penciptanya itu pasti dianggap legend kan. Bener? Cuman oke lah, fine, meskipun ini sesuatu yang tidak kita sadari, tapi alhamdulillahnya adalah fakta karya itu udah mengantarkan kita kepada sejauh ini maksudnya. Dan gitu kita bagi gua itu adalah apresiasi khusus. Ya kan, apresiasi khusus kepada pencipta lagu, kepada penyanyinya kan gitu. Yang bilang thank you bro, lo udah apa namanya lo gua bilang nih thank you bro, lo udah nyapa gua seperti itu, thank you. Kalau gua begitu kan, jangan sampai segitu bro. Maksudnya wow, legend di Indonesia itu kayak di balat misalkan ya Iwan Fals, Bang Iwan Fals. Terus kemudian di Slorok ya Indonesia itu 90-an ke Niki Ardila ya kan. Terus yang masih ada sekarang itu di Niki Astria kan, Lady of Rock ya. Nah, bagi gua loh selevel itu kah gua gitu loh, maksud gua legend man. Meskipun beberapa orang gitu loh, maksud beberapa orang, tapi itu jelas nyapanya depan gua gitu. Nyapanya depan gua, Bang Legend ya kan, legend. Wow. Yes. Kalau menurut gue ya, jadi mungkin ya, ini mungkin dari sudut pandang gue, mereka menyampaikan statement seperti itu ke Jovan pasti ada dasarnya dong. Ya dasarnya bisa jadi ya karena karya kamu jauh lebih dulu hadir berhadapan dengan mereka ketemu, konsumsi setiap saat gitu. Sementara rasa kangen mereka tentang penciptanya itu yang membuat mereka semacam bukan over expectation juga, tapi lebih ke apa ya kalau dibahasakan gitu ya. Jadi sumringah juga bukan yang tepat. Oh, yang susah dibahasakan. Oh ternyata ini gitu. Jadi ekspektasi kayak gitu. Gini Bang, biar nggak terlalu kaku, kita seruput dulu. Oh bisa nih, boleh ya? Bisa ya, aman ya? Aman lah, ya satu angin lah nggak apa-apa ya. Oke. Satu angin dulu. Waduh ini, Ini kopi ya, jangan sampai disalah tafsirkan. Iya. Kopi asli dari Wawo, Robusta Wawo ini. Nah itu. Ya. Oh ini kopi. Kopi asli dari Wawo. Dari Wawo. Ya. Dan kalau yang ini pisang goreng buatan istri saya. Kalau beli pesan, nggak boleh gratis. Coba. Kita coba ngopi. Mantap udah. Oke. Boleh bakar apa dulu? Biar lebih seru kita ngobrolnya. Ini sekarang kita udah berhadapan langsung sama penyanyi aslinya yang punya lagu Aman Cawa. Kita udah mendengar beberapa penyampaian dari beliau bahwa proses dari produksi lagunya sampai distribusinya, dia menciptakannya seperti apa, itu udah diceritakan. Nah, mungkin gitu kan, ada yang penasaran sebenarnya Jovan ini siapa sih sebenarnya? Ini perlu juga. Jangan sampai orang itu hanya tahu, oh Aman Cawa Jovan orang mah jangan-jangan orang Amerika dia. Oke. Coba jelasin lah Bang. Iya. Ada yang tanya juga nih. Akhirnya sumbernya gue bentar-bentar ke media nih. Memang gue nggak pernah monitor. Ada yang komen, pokoknya banyak yang komen nih. Ini ada yang bilang gue orang Jakarta.
Ya kan, sayang aja yang punya lagu ini, yang punya lagu Awan Cawa ini, sayang aja orang ini orang Jakarta bukan orang Bima katanya. Lah sebenarnya gue tersinggung sebenarnya. Gila lu. Besok ganti KTP. Kan gitu ya. Sayang aja ini lagu bagus ya kan, bagus pokoknya aransemennya warna baru segala macam gitulah. Nah, cuman sayang ini katanya bukan orang Bima. Lah kata gue ya, lah men, gue orang sampai gitu. Gue orang sampai tulen gue. Jadi gitu. Ini orang kayak istri gue dong gitu. Iya. Oh, orang sampai juga? Oh, berarti Hera kita ya. Iya, Hera kita ya. Hera kita. Jadi bini gue juga orang Wawo sebenarnya. Oh, bisa aja. Itu juga Hera. Hera ya, kita ketemu Hera gitu ya. Iya. Hera. Iya. Menarik nih. Jadi gini Hera ya kan? Iya. Ayo start Hera. Ya jadi gini Hera. Ini asli. Ini asli produk Bima. Ini asli produk Bima. Bahkan gua terinspirasi dari mana misalkan ya. Iya. Supaya kita tahu originalitasnya gitu, keasliannya itu. Meskipun gue berada di Jakarta pada saat itu, tetap imajinasi gue sampai akhirnya datangnya ilham untuk bagaimana ciptain Aman Cawa itu Bima maksudnya. Meskipun raga gue ada di situ gitu. Bima, Aman Cawa itu Bima kan gitu. Jadi gue mengingat masa-masa lalu waktu SMA, waktu di kampung lah gitu, waktu zaman-zaman di kampung dulu. Bagaimana dengan kegiatan budaya kita, kayak kalau dicapai bro, kayak pode bawah kan gitu, kayak pode bawah, terus kemudian di pode bawah itu kan ada rimpu-rimpu, terus kemudian ada juga yang nipu, terus kemudian ada yang berjilbab itu ditutup, ya kan, ditutup, nah kayak cadar lah gitu, ya cuman kan bukan cadar yang bisa open, bisa open, nah. Jadi hal-hal semacam itu keingat di pikiran gua, maksudnya keingat lagi saat gua ini akhirnya menjadi inspirasi gitu. Menjadi inspirasi. Dulu ada nih sedikit cerita, maksudnya keasikan kita di zaman-zaman pode bawah itu di sampai itu kan. Keasikan kita itu kan. Jadi namanya Sampela ya. Ya kan, namanya lagi Sampela itu kan. Tujuan kita ke pode bawah itu bukan membantu yang punya hajat. Oh iya. Gitu loh, ya kan? Namanya Sampela kan. Cari lawan gitu loh maksudnya ya kan. Cari lawan gitu, cari kemana pasti ada di pode bawah nih sesuatu nih kan, yang kita sebut Awan Cawa gitu. Yang kita sebut Awan Cawa. Nah, ini kocak. Kalau bilang kocak banget, ini lucu banget ini sebenarnya Awan Cawa ini. Jadi saat itu, gua kan kalau ke sawah itu nggak nyangka ya. Maksudnya kalau ke sawah ya udah ke sawah aja kan gitu. Nggak pernah mikirin bahwa di sana akan ada pesta pode bawah atau segala macam. Nah di jalan tiba-tiba kan gua power center lumayan. Di jalan tiba-tiba maksud gua tuh kok ada cahaya gitu, ada lampu apa ya? Petromax. Iya Petromax gitu kan. Dulu om pakai kayak gitu. Lah, oh kayaknya di situ ada pode bawah kan gitu. Ada pode bawah di situ lah. Gua datang ya sebelum ya namanya anak muda kan. Sebelum gua nyampe di sawah gua sendiri, gua mampir dulu sebentar sih. Nah. Singkat cerita maksudnya kok ada yang manis gitu loh. Mudah-mudahan istri gua nggak nonton ini. Nanti istrinya tolong disensor aja, disensor. Mudah-mudahan Mapoy nggak nonton ini, Mapoy berapa ini kan? Nggak, tenang Mapoy kan. Nggak usah ditag nama istrinya nanti ya. Nah, setelah itu gua jalan tuh. Oh ada yang bening gitu, ada yang manis gitu. Ada yang bening, ada yang manis. Nah itu momen yang gue ingat waktu itu. Nah di situ kok gue kan iseng ya, nyalain senter ini tuh satu persatu, ya kan? Jadi maksud gue supaya tidak terlalu kurang ajar kata saat itu. Jadi gue nyenternya itu nggak langsung ke matanya gitu. Tapi di setelah itu ada yang senyum gitu. Ada yang senyum. Wah, kok asik ya kan? Kok maci ini gitu. Oh pantas masuk lirik gitu ya? Masuk liriknya Sarome Maci. Itu Sarome Maci lo tau kan ya? Kan gitu kan. Jadi kesan pertama yang gua taruh di lirik pertama. Ini pokoknya lagu yang benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi kamu, bukan hanya semata imajinasi aja. Bukan. Ya. Ini asli.
ini aja sih. Terus singkat cerita ya, terbentuk lagu ini karena meskipun raga gue di Jakarta, datang ilham lagu ini adalah dari ketika gue mengingat masa lalu pada saat itu kan. Ya seperti itu. Oke. Berarti kita udah bisa mendapatkan informasi ya sebenarnya tentang Jovan ini siapa, beliau ini asli Sape ya. Sape. Oke. Dan lagu Aman Jawa itu terinspirasi dari kisah masa lalu beliau dengan aktivitas di kampungnya. Iya. Nah itu ya. Betul, putih bawah ya. Iya. Gimana lagi Pak Sutradara? Hajar lagi, oke. Masih aman ya? Masih aman lah. Nah, udah banyak hal yang lu ceritain tentang persoalan lagu Aman Jawa. Kira-kira apa langkah lu ke depan untuk bisa terus memberikan ataupun memberikan keyakinan bahwa Jovan itu ke pendengar ya atau orang yang menikmati, Jovan itu tidak akan berhenti hanya dengan lagu Aman Jawa. Kira-kira ada kejutan-kejutan lain nggak ke depan? Sebenarnya dibilang berhenti, gua sih sebenarnya enggak. Ya kan hitungan 10 tahun dia, jadi kan iya kan gitu. Iya. Iya. Sebenarnya mungkin ada kawan-kawan yang berpikir bahwa dulu kita sebagai penyanyi kayak itu aktif ya kan. Panggung alhamdulillah penyanyi Jokla saat itu kan, Kocok saat itu. Dan terus kemudian setelah 2017 pasca gue nikah lah kan gitu. Waktu gue merit ya di situ ya mungkin ada yang berpikir bahwa gue udah gantung mic nih. Gitu, ada yang berpikir. Tapi sebenarnya hanya close stage aja. Gua nggak terima panggung gitu loh. Nyanyi tetap, bahwa terus kemudian nulis lagu tetap. Gantung mic bukan berarti gantung gitar dong. Bukan. Oh, iya. Kalau gitar mau it's my soul man. Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Jadi ketika gue pegang gitar ada aja tuh, gue bikin lagu, gue tulis lagu kayak gitu kan, tetap terus. Nah sehingga nggak mau nyadar, maksudnya nggak gue sadar nih, dari 2017 hingga saat ini lagu yang gue bikin itu udah mini album, udah 6, bisa jadi mini album juga men. Saat ini. Berarti setelah munculnya album Kembali Curi, ada lagi materi lagi. Ada lagi. Oh gitu ya, ini surprise juga nih, saya kan baru tahu soalnya. Ada lagi bro. Nah, selain lagu Aman Jawa, kan orang kan hanya tahu lagu Aman Jawa nih Jovan. Padahal Jovan udah mengeluarkan satu album. Ya Aman sama Dina kali ya? Aman sama Dina kali, Aman Jawa sama Dina. Oke, iya, Aman Jawa sama Dina. Iya. Padahal dalam album Kembali Curi itu Jovan udah mengeluarkan banyak lagu. Iya, 6 lagu di situ. 6 lagu ya. 6 lagu di situ. Bisa disebutin salah satu selain Aman Jawa sama Dina? Jadi di mini album Kembali Curi itu ada 6 lagu ya. Ada 6 lagu. Pertama Aman Jawa, kedua Semada Ina, terus ketiga Kembali Curi itu sendiri, Kembali Curi, terus kemudian selanjutnya ada Lewarasa. Oh, Lewarasa. Ada Lewarasa. Oke. Terus selanjutnya Kantika Gahinabi. Oh, oke, Kantika Gahinabi. Itu udah berapa tuh? Udah 4. Hah? Udah 4. Aman Jawa, sama Daina, Lewarasa, Kembali Curi, Kantika Gahinabi. Sama satu lagi men, yang ngebeat juga dia, balat ya. Tilo Muka Ao, ya. Tilo Muka Ao, bener tuh, udah namanya. Iya, saya pernah dengar kalau lagu itu. Jadi kalau nggak salah saya nonton video klipnya dulu di sebuah studio, belakangnya ada koran yang ditempel-tempel. Cocok itu. Itu kan gitar hitam kan? Ya. Cocok itu, bener. Oke, kita udah cukup banyak ya, teman-teman udah cukup banyak mengetahui bahwa Jovan ternyata memiliki karya itu, bukan hanya Aman Jawa yang gitu. Ternyata dalam satu album itu ada lagunya Kembali Curi, Semada Ina, Tilo Muka Ao, Lewarasa, dan apa lagi satu? Kantika Gahinabi. Nah, 6 lagu itu ada dalam album Kembali Curi. Nah, kedepannya beliau ini katanya udah mempersiapkan materi lagu baru. Mempersiapkan ya? Iya, udah mempersiapkan katanya. Jadi seolah-olah kita jadi kembali back to musisi. Tapi nggak masalah sih. Iya, nggak masalah. Berarti memang secara kesimpulan, Jovan nggak berhenti dalam berkarya. Yes. Dia tetap menghasilkan karya. Yes. Dan
mau memotivasi orang lain. Itu yang paling penting gitu kan, untuk terus berkarya. Jovan adalah putra Bima asli. Itu poin yang paling penting. Dan dia berkarya walaupun dia tidak berada di Bima. Dimanapun berada dia berkarya untuk Bima. Itu yang saya tanggapi. Dan satu apresiasi buat teman-teman dari Jovan tadi, beliau mengatakan bahwa terima kasih telah mengapresiasi karyanya Mas Jovan. Nah terakhir nih Van, sebelum kita closing untuk podcastnya, apa suara hati ya buat teman-teman. Yang pertama itu yang mau berkarya, yang mau menghasilkan karya. Itu suara hatinya bisa disampaikan oleh Jovan. Yang kedua, apa respon Jovan terhadap teman-teman yang mengcover lagu Jovan? Ini buat closing statement ya. Silakan disampaikan Pak. Kalau untuk pertama untuk karya dulu ya. Karya. Untuk karya. Ya, jadi kata gua untuk kawan-kawan nih, entah itu kreator, murni musisi gitu ya. Ya tetap berkarya kata gua kan. Itu kan hal yang positif. Tuangkan semua hal yang positif itu di karya kita. Tuangkan semua karena yang namanya karya ya, itu orang pasti dengar. Jadi energi positifnya itu pasti ketular gitu Mas Tugu. Pasti ketular. Nah itu tetap berkarya, baik itu dengan lagu sendiri atau mengcover, tidak masalah. Maksud gua tidak masalah. Cuman itu dia, maksudnya urusan-urusan yang menyangkut hak cipta apa segala macam itu ya mungkin sebenarnya bisa kita bahasakan, bisa kita komunikasikan sebenarnya kan gitu kan, bisa kita komunikasikan itu. Ya, cuman harapan gua terutama buat gua pribadi ya, dan kawan-kawan lah dan tim gua juga rekan-rekan yang di luar sana gitu ya, tetap berkarya men. Karena karya itu adalah hal yang positif gitu ya. Kita tidak maki orang di situ. Justru bagaimana karya kita itu bisa menghibur orang kan gitu ya. Daripada guna-gulana apa segala macam. Kalau emojonya itu daripada main kayak susah ngangu kan gitu. Mendingan kita berkarya gitu. That's right. Kan gitu berarti. Nah, itu satu. Terus kedua untuk apa namanya? Apa tadi? Yang harapan. Harapan. Ya, Harapan gue gini ya. Kita ini kan orang Bima ya. Orang Bima Tulen kita ini. Orang Bima Tulen yang dimana dan notabene kita itu adalah orang yang memiliki iman yang kuat, ilmu dan iman yang kuat. Iman dan ilmu yang kuat maksud gue. Kan gitu. Yang artinya pas saat ini, sorry bro, gue harus bilang nih. Sorry sekali lagi, gue harus bilang bahwa sosial kita sedang tidak baik saja. Sosial kita sedang tidak baik-baik saja. Dan harapan gue gini, harapan gue lakukan hal yang positif dan sorry nih, tolong jauhkan narkoba. Oh ini keren ini. Tolong jauhkan narkoba, please. Jauhkan narkoba, please. Caranya itu tadi, kembali ke poin 1. Dengan karya lo men, dengan karya. Gue sepakat kali itu Pak. Iya. Kita bisa berkarya tanpa narkoba. Bisa, tanpa narkoba. Say no to drugs. Oke bro? Enggak, bukan. War on drugs. Oke, kalau bahasa kerennya Pak, war on drugs. War on drugs. Sama ucapan terima kasih buat yang viral kan belum masuk. Oh iya, ucapan terima kasihnya juga. Iya, sampaikan Pak. Oke. Ini juga bro ya. Gua apresiasi nih. Gua ucapin thank you so much buat kawan-kawan yang cover. Tidak bisa gue sebut satu persatu namanya karena memang gue kurang monitor hal itu ya. Cuman ini untuk seluruh kawan-kawan yang udah cover, yang udah viral ini lagu nih, Amcawa nih, thank you so much man. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Thank you so much. Tenang aja. Bahkan di kemudian waktu nanti, kalau gue kasih bocoran nih, insya Allah kalau apa namanya dalam waktu 2024 ini lah ya. Nanti akan ada Amcawa 2. Oh, silakan aja juga di cover. Nah, akan ada Amcawa 2 men. Ini keren nih. Udah ada izin langsung dari pemilik lagu nanti. Akan ada Amcawa 2, iya kan? Ya cuman itu brother, iya kan? Untuk selanjutnya ya apa namanya komunikasinya itu komunikasi yang profesional. Oh, oke. Karena hak cinta. hak cinta itu harus loh Pak. Iya. Profesionalitas itu harus dikedepankan dalam hal berkarya. Kalau kita setengah-setengah ya kita mendingan gak usah. Betul. Dari aktivitas Jovan sedikit.
di mana stay-nya. Oh iya, kita sekarang Jovan itu sebenarnya Jovan sekarang tinggal di mana? Gue saat ini tinggal di Jakarta Utara, men. Jakarta. Iya, gue tinggal di Jakarta Utara. Gue rumah di situ. Terus untuk aktivitas ya, aktivitas apa aktivitas gue ini? Aktivitas gue ya jadi advokat aja lah. Oke. Keren ya. Keren ya. Keren. Jadi kalau ada yang berani macam-macam sama karyanya beliau, hati-hati ini advokat nih. jangan main-main. Oke, kita udah banyak mendengar ya dan udah mendapatkan jawaban bahwa ya Jovan ini selain berkarir di dunia musik, dia ini juga seorang advokat. Ya, ini profesi yang saling linear lah, ya, saling mendukung dan support ya. Betul. Sebelum kita tutup podcast kali ini, ya kita mau coba dengarkan potongan lagu Aman Jawa. Ya kan, boleh kan? Boleh dong. Ya, kalau malu biar saya aja nyanyi nggak? Iya. Penciptanya pindah ke situ. Iya. Iya. Tadi lagunya. Sarome Marji. Iya. Brother keren juga suara. Jangan ya. Nanti gantian nanti. Ayo coba, silakan Bang. Original nih. Iya, original aja. Non tura ili come magari lo come kalau sodingara aman Jawa waktu aku baru sama ai mamore bangsa monto Jawa, aina lau itu makalai hari kalian kuto daerah lima tahun kain dewi sampai sama dewa adikku mencewi engkomi Aman Jawa. Jawa Aman Jawa. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya masih dengan pembahasan yang sama tentang Jovan Masa Thank you so Gaga. much. See you next time, bro.